Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu maksur, isim maksur, apa itu isim mamdud, apa itu isim mangkus. Kesemuanya dari tiga ini adalah isim atau kata benda. Kita mulai dari isim maksur. Isim maksur adalah ismun mu'rabun, sebuah kata benda yang akhir harokatnya bisa berubah, yang diakhiri dengan alif, dan sebelum alif itu harokatnya harus fathah. Ini disebut dengan isim maksur. Contohnya apa contohnya? Contohnya di sini adalah aso. Saya jelaskan di sini, perhatikan. Contohnya adalah aso. Perhatikan kata aso di sini. Aso ini diakhiri dengan huruf alif, sementara harokat sebelumnya adalah fathah. Maka kalau dia berakhir dengan huruf alif dan harokat sebelumnya adalah fathah, dia disebut dengan isim maksur. Contohnya di sini adalah huda. Perhatikan di sini. Huda. Maaf. Huda di sini diakhiri dengan alif. Ini meskipun kelihatannya ya, tapi dia sebenarnya alif ya. Diakhiri dengan alif, dan sebelum alif ini harokatnya adalah fathah. Maka ketika diakhiri alif dan sebelum harokatnya adalah fathah, dia disebut dengan isim maksur. Contohnya lagi adalah ini, perhatikan. Dunya diakhiri dengan huruf alif, dan harokat sebelumnya adalah fathah dunya. Maka kalau diakhiri dengan alif dan harokat sebelumnya adalah fathah, disebut dengan maksur. Saya harap ini bisa dipahami. Jadi sekali lagi, maksur adalah sebuah kata benda yang diakhiri dengan alif dan harokat sebelumnya adalah fathah. Oke, itu. Saya hapus dulu ini. Sekarang kita masuk kepada isim mamdud. Mamdud. Apa yang disebut dengan mamdud ini, isim mamdud ini? Yaitu adalah dia kata benda, isim mu'rob. Kata benda yang dimana harokat akhirnya bisa berubah. Itu mu'rob itu kalau harokatnya bisa berubah, harokat akhirnya. Yang diakhiri dengan hamzah, huruf terakhirnya hamzah. Kalau yang tadi maksur adalah huruf terakhirnya adalah alif, tapi ini adalah huruf terakhirnya hamzah. Jadi beda ya antara alif dengan hamzah. Yang sebelum hamzah ini adalah ada alif, sebelum hamzah ada alif, didahului dengan satu huruf atau didahului dengan dua huruf atau lebih. Contohnya misalkan gini. Contohnya langsung saja biar gampang. Contoh dari isim mamdud. Ini perhatikan kata insya di sini. Insya ini diakhiri dengan huruf hamzah. Diakhiri dengan huruf hamzah, dan sebelum hamzah ini ada alifnya. Maka kalau diakhiri dengan huruf hamzah dan sebelum hamzah ada alifnya, dia disebut dengan isim mamdud. Contohnya lagi di sini adalah waddo. Perhatikan. Diakhiri dengan huruf hamzah, dan sebelum huruf hamzah ini adalah huruf alif. Maka ketika diakhiri dengan huruf hamzah dan sebelum hamzah tersebut adalah huruf alif, maka dia adalah isim mamdud. Saya harap bisa dipahami ya ini ya. Contohnya lagi di sini adalah sama. Diakhiri dengan huruf alif. Diakhiri dengan huruf hamzah. Sebelum huruf hamzah ada alifnya. Nah itu. Kemudian mana lagi di sini? Banna. Perhatikan. Diakhiri dengan huruf alif. Sebelum huruf alif ada diakhiri dengan huruf hamzah. Sebelum huruf hamzah ada alifnya. Maka dia disebut dengan mamdud. Saya harap bisa dipahami. Saya hapus dulu yang di sini supaya nanti karena akan kita jelaskan setelah ini lagi tentang i'rabnya. Nah, sekarang di sini adalah mangkus. Apa itu mangkus? Kalau maksur tadi diakhiri dengan alif, kalau mamdud diakhiri dengan hamzah, kalau mangkus diakhiri dengan ya. Diakhiri dengan ya. Isim mu'rob. Mu'rob itu isimnya itu dia bisa berubah harokat akhirnya. Dan sebelum huruf ya ini harokatnya adalah kasroh. Nah ini. Contohnya adalah apa contohnya di sini? Contohnya di sini saya ini kan. Ada qadhi. Diakhiri dengan huruf ya. Qadhi. Dan sebelumnya harokatnya adalah berakhir kasroh. Maka diakhiri huruf ya dan sebelumnya adalah kasroh disebut dengan isim mangkus. Contohnya lagi adalah jani. Saya tulis di sini. Maaf bentar. Nah, contohnya lagi adalah jani.
jani, jani. Diakhiri dengan huruf ya dan harokat akhirnya adalah kasroh, maka disebut dengan isim mangkus. Itu ya. Jadi ini ada maksur, mamdud, mangkus. Singkat cerita, kalau maksur itu diakhiri dengan alif, mamdud diakhiri hamzah, mangkus diakhiri ya. Agak detailnya, maksur itu diakhiri dengan hamzah. Maksur itu diakhiri dengan alif sebelumnya fathah. Kalau mangkus, maksur diakhiri dengan alif sebelumnya fathah, mangkus diakhiri dengan ya sebelumnya kasroh. Kalau mamdud diakhiri dengan hamzah sebelumnya alif. Nah, ini. Nah, sekarang adalah jamaknya. Bagaimana kalau musanna, bagaimana kalau jamaknya? Langsung saja saya jelaskan contohnya saja. Idza kana al-alif tsalitsah turaddu ila asliha. Maksudnya adalah jika alifnya itu, jika alifnya itu adalah huruf ketiga, maka dikembalikan kepada huruf aslinya yaitu wawu atau ya. Contohnya apa di sini? Contohnya aso. Aso ini aslinya adalah asowa. Maka musananya adalah asowani. Jamak muannats salimnya adalah asowat. Huda, huda ini asal katanya adalah hudaya. Maka dikembalikan menjadi hudayani. Musannanya hudayani, jamak muannats salimnya adalah hudayat. Nah, sekarang idza kana al alifu rabi'ah fa aktsar tuqlabu ya'an. Jika alif itu adalah huruf keempat, alif adalah huruf keempat, maka alif tersebut diubah menjadi ya. Contohnya adalah dunya. Maka musannanya adalah dunyayani. Laila, jamak muannats salimnya adalah lailayat gitu. Nah, sekarang kalau dia ini jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salimnya gimana? Ini contohnya Mustafa, maka menjadi Mustafauna. Musannanya Mustafaini. Jamak mudzakkar salimnya Mustafauna, musannanya Mustafaini. Oke, itu ya. Nah, sekarang yang isim mamdud. Langsung saja, ini isim mamdud ini ada agak ribet. Saya jelaskan yang simpel-simpelnya saja. Langsung misalkan gini. Insya, jamaknya adalah insyaat. Musannanya insya'ani, muannats salimnya adalah insyaat. Waddo, musannanya adalah waddo'ani, jamak mudzakkar salimnya adalah waddo'una gitu. Kemudian samaun, jamak muannats salimnya adalah samawat atau bisa juga samaat. Jadi samaun itu bisa samawat, bisa juga samaat. Contohnya lagi bannaun, mudzakkar salimnya bannauna atau bannawuna, bisa dua-duanya, bisa bannauna, bisa bannawuna. Nah, ini sekarang sohro. Sohro ini adalah padang pasir. Jamak muannats mudzakarnya adalah sohrowani, jamak muannats salimnya adalah sohrowat. Khodro, ini adalah hijau. Musannanya adalah khodrowani, jamak muannats salimnya adalah khodrowat. Nah, ini khodrowat. Jadi khodrowat itu adalah jamak dari hijau. Jadi sayur-sayuran itu adalah hijau-hijauan gitu. Nah, sekarang kalau yang mangkus, yang diakhiri dengan ya. Qadi, jamak muannats musannanya adalah qadiyani, juga qadiyaini, qadiyani atau qadiyaini. Qadiyah, jamak muannats salimnya adalah qadiyat. Sekarang kalau jamak mudzakkar salimnya gimana? Qadi menjadi qaduna atau qadina. Jamak mudzakkar salim itu adalah jamak yang menunjukkan lebih dari dua orang. Sementara kalau jamak muannats salim adalah jamak yang menunjukkan lebih dari dua orang untuk perempuan. Mudzakkar salim untuk laki-laki, muannats salim untuk perempuan. Saya harap ini bisa dipahami. Mangkus, maksur, mamdud, dan mangkus. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.